Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas dan juga mengupdate saham yang akan bagi dividen dan juga saham yang absen atau tidak bagi dividen. Nah, jadi apakah saham-saham yang absen dividen ini masih layak hold atau tidak? Dan bagaimana caranya kita melihat prospek dari sebuah perusahaan? Jadi kita akan bahas semua pada video kali ini, silahkan simak sampai akhir, tapi sebelumnya disclaimer on. Video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. Oke guys, langsung saja kita ke saham yang akan bagi dividen dulu guys ya. Itu adalah saham INDF atau Indofood ya. Dividen Rp267 per lembar saham dengan indikasi yield 4,4%. Pemegang saham Indofood Sukses Makmur atau INDF setuju pembagian dividen tahun buku 2023 sebesar Rp2,3 triliun atau setara dengan Rp267 per saham, setara dengan 28,8% dividen payout ratio. Nah, kalau untuk saham-saham consumer good memang dari sisi DPR ya itu kebanyakan tidak begitu besar gitu guys ya. Jadi ya teman-teman tidak bisa mengharapkan DPR yang besar gitu ya dari saham-saham consumer good karena pastinya mereka lebih membutuhkan uangnya itu untuk modal kerja yang sebagian besarnya seperti itu. Jadwal kumdet dan pembayaran dividen belum diumumkan ya, nanti akan diupdate di sekuritas. Mengacu harga saham INDF pada penutupan sesi 1 hari ini ya, pada hari Jumat ini diupdate berarti di sesi 1 guys. Di level 6.075 per lembar, maka indikasi dividen yield adalah 4,4%-an. Itu guys ya. Jadi hari ini closing di 6.075 ya, sama seperti dengan tadi closing di sesi 1. Nah, jadi untuk INDF ya, hari ini sebenarnya sempat naik ya ke 6.150 ya, tapi ternyata turun lagi. Dan kenaikan hari ini juga cukup tipis, 0,83% di saham INDF. Nah, teman-teman mungkin melihat ya bahwa INDF ini dari sisi valuasi kok murah, tapi sulit banget naik gitu ya. Karena memang siklusnya juga sedang turun ya. Sebenarnya seperti itu guys. Nah, kalau bisa kita lihat dari valuasinya ya memang murah. P ratio di angka 5 kali ya dengan PBV 0,86 kali. Tentu saja PBV 0,86 kali ini masih sangat murah dan juga di kemudian hari bisa saja naik gitu guys ya harga sahamnya seperti yang terjadi di beberapa bulan yang lalu. Ya, di mana harga sahamnya sempat tertekan namun ada kenaikan. Nah, biasanya teman-teman swing trader itu memanfaatkan momen-momen seperti itu ya guys ya. Ketika sideways di bawah mereka beli dan ketika ada kenaikan ya mereka biasanya jualan gitu ya. Tapi hal ini tentunya akan sangat membingungkan ya kalau misal teman-teman investor tidak melihat big picture-nya seperti apa. Karena kalau misalkan teman-teman swing trade itu kan dia melihat beberapa minggu atau beberapa bulan ke belakang gitu guys ya. Jadi tidak terlalu jauh untuk view-nya. Dan ketika dia memang sedang murah, ya berarti kan mereka beli, ketika naik mereka jualan, seperti itu ya. Kalau teman-teman investor mungkin ya ada yang dividend investing, lebih berharap dengan pembagian dividen yang rutin dan juga besar tentunya. Nah, di sini ya guys ya, sebagai penentu besaran dividen akan lebih besar atau akan lebih kecil di next year-nya, itu teman-teman harus cermat juga ya melihat dari kinerja laba bersih sebuah perusahaan. Gitu ya. Nah, ini pun kita melihat prospek bisnis dari perusahaan tersebut. Kalau untuk saham-saham consumer good, apakah kedepannya akan sustain atau tidak? Ya, kalau menurut saya untuk saham-saham consumer, ya selama dibutuhkan dan produknya brandnya itu kuat, ya maka kedepannya akan tetap dibutuhkan gitu guys ya untuk berbagai macam sektor ya, mungkin UMKM ataupun pabrik-pabrik roti besar gitu ya. Indef ini kan ada tepungnya gitu ya, ada mie-nya seperti itu ya. Jadi untuk INDF ya, kita melihat ternyata pada kinerja kuartal 1 2024 mengalami koreksi atau penurunan dari 3,8 triliun pada kuartal 1 2023 yang lalu ya turun menjadi 2,4 triliun gitu guys ya pada kuartal 1 2024-nya. Ya sebenarnya ini ada penurunan, ada koreksi dari sisi laba bersih. Tapi ya diproyeksi di sekuritas ini malah naik nih. Ya secara annualized diproyeksikan akan naik dari 8 triliun menjadi 9,7 triliun. Nah, ini akan terjadi jika pada kuartal 2, kuartal 3 dan juga kuartal 4-nya itu ada peningkatan laba bersih gitu guys ya. Oke guys, untuk INDF ya, kita cek dari sisi liabilitas to ekuitas ya, di sini juga liabilitasnya cukup tinggi ya, di atas 100% dengan liabilitas 94 triliun dengan ekuitas hanya 61 triliun saja. Gitu guys ya. Lalu kita cek di sini untuk profitabilitasnya juga tidak terlalu tinggi di mana net profit margin hanya 7,9%. Sedangkan untuk dividen juga memang kemarin ya di tahun 2023 lalu last dividennya itu adalah 4,23% untuk dividen yieldnya.
Sedangkan dari sisi return on equity ini cukup bagus di angka 10,91%. Tapi tetap guys ya, kita cukup mempertimbangkan dari sisi profitabilitas dan juga dividen payout ratio ya. Ini khusus untuk teman-teman dividen investing tentunya. Jadi apakah INDF ya di harga sekarang dengan dividen yield 4% ini menarik untuk dividen investing atau tidak? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau misal teman-teman tidak mengindahkan bahwa sahamnya syariah atau tidak, ya lebih menarik saham-saham perbankan gitu guys ya. Karena BRI pun ya di harga 4 ribuan itu dividen yieldnya bisa 6-7% gitu guys ya. Oke guys, nah kita lihat juga dari sisi historical dividen dari INDF ini ya memang rata-rata untuk dividen yieldnya juga tidak bisa terlalu tinggi gitu ya. Dari sisi historis juga teman-teman bisa lihat ya 1-2% ya, ini ada kenaikan sempat naik ya sampai 5%, tapi rata-rata di angka 3-4%-an saja gitu guys ya. Tergantung siklusnya INDF ini sedang di bawah atau sedang uptrend atau sedang downtrend seperti itu ya. Kalau misalnya kita perhatikan ya memang dari pertengahan tahun 2023 lalu ini adalah view 1 tahunnya, maka INDF ini sebenarnya cenderung downtrend gitu ya. Harga tertingginya di 7.500 dan belum bisa naik lagi gitu guys. Di mana INDF ini masih cukup tertekan di harga 6 ribuan dan kita melihat ya, INDF sempat sideways cukup panjang. Waktu itu kita melihat ya memang INDF ini sangat ini ya sangat bagus ya dan juga cukup murah untuk melakukan pembelian buy on weakness gitu guys ya. Di sekitar 6.275 sampai 6.300-an ya. Di area sini menjadi area yang cukup baik untuk melakukan pembelian. Ya meskipun hanya ada kenaikan beberapa persen gitu guys ya. Nah, ini kan sempat naik ya 2%, lalu dia sideways lagi, turun lagi ya. Seterusnya seperti itu, tapi tiba-tiba ya sempat naik ya beberapa persen, naik sampai 7%. Nah, teman-teman di sini sudah banyak yang profit taking juga. Ya, di area sini sudah banyak yang profit taking seperti itu. Nah, di sini sempat ada open gap down ya guys ya, sempat ada koreksi juga dan INDF kembali tertekan dan sempat juga turun di bawah 5.900 ya, di bawah 6 ribuan sebagai level psikologisnya, dan teman-teman yang swing trade juga pastinya akan masuk buy on weakness di bawah seperti itu. Jadi teman-teman ya yang melakukan investing juga seharusnya kalau misalkan memang masih melihat sebuah saham itu memiliki potensi yang bagus untuk kedepannya, lebih baik buy on weakness aja. Kalau misalkan memang sudah yakin dengan sahamnya bahwa saham itu bagus gitu ya. Nah, jadi untuk INDF view-nya ke depannya, kalau misalkan kuartal 2-nya ini bisa naik ya guys ya, maka INDF akan cukup bagus ya untuk di full year 2024 ini, dan kemungkinan dividennya ada peningkatan jika EPS-nya juga naik. Kita akan move ke saham GGRM yang ternyata GGRM atau PT Gudang Garam Tbk ini tidak akan bagi dividen untuk tutup buku 2023 dan dividen final di tahun 2024 ini juga tidak ada dividen gitu guys ya. Jadi hari ini GGRM itu sudah menggelar RUPS ya. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Di mana GGRM langsung anjlok guys ya, 2,43%, close di 18.100 per lembar sahamnya. GGRM adalah saham rokok dan kita lihat juga ya dari sisi valuasi meskipun PBV-nya juga sangat murah di angka 0,57 kali dan PE ratio-nya di angka 14 kali, tapi memang GGRM ini dari sisi prospek bisnis ini cukup tertekan ya dengan menurunnya daya beli masyarakat dan juga kenaikan cukai rokok gitu guys ya. Jadi ya memang lini bisnis di sektor rokok ini cukup tertekan ya, sehingga GGRM ini memutuskan untuk diversifikasi, membangun bandara dan juga jalan tol. Banyak sekali investor yang berharap bahwa di tahun ini akan bagi dividen agar mereka bisa hold untuk 1 tahun ke depan gitu guys ya. Dan nanti kita bisa melihat bahwa GGRM ini apakah pendapatannya akan naik dari jalan tol dan juga bandaranya itu gitu ya, karena kan pembangunan butuh waktu yang cukup panjang nih. Jadi banyak sekali investor yang berharap bahwa GGRM ini di tahun ini bagi dividen ya sebagai imbal hasil lah untuk kita menunggu gitu ya, untuk teman-teman investor ini menunggu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan juga ternyata pada kinerja laba bersih pada kuartal 1 2024 itu tidak bagus ya guys ya. Ada koreksi yang sangat dalam, dari 1,9 triliun hanya tersisa 500 miliaran aja. Ya, dimana ini pun sempat menjadi pemberitaan yang cukup heboh guys ya, dan menyebabkan saham GGRM ini ambles lagi atau turun lagi. Laba gudang garam GGRM ambles 70%, sisa 595 miliar pada kuartal 1 2024 guys ya. Nah, jadi memang diversifikasi yang dilakukan oleh GGRM ini membutuhkan dana yang cukup besar. Mungkin GGRM membutuhkan
uangnya itu untuk modal kerja ya, untuk membangun tol atau untuk membangun bandara lagi gitu ya. Lalu kita cek sebenarnya dari sisi debt to equity ratio ya guys ya. Di sini sebenarnya cukup aman ya. Di mana total liabilitasnya 31 triliun dengan ekuitas yang lebih tinggi di angka 61 triliun. Tapi NPM-nya teman-teman perhatikan, net profit marginnya cukup kecil ya, hanya di angka 2,27% saja. Di mana gross profit marginnya juga cukup kecil di angka 10,63%. Jadi tak bisa kita pungkiri guys ya bahwa GGRM ini sudah cukup tertekan ya di bisnis rokoknya. Jadi memilih untuk diversifikasi ke bisnis jalan tol dan juga bandara yang mereka yang ibaratnya jadi harapan lah untuk mereka ya, untuk petingginya ya, di mana bisnis jalan tol dan juga bandara ini akan mengcover pendapatan dari GGRM dibandingkan dengan pendapatan dari rokoknya yang semakin menurun seperti itu ya. Dari sisi return on equity juga di angka 6,44%, dan kalau misalkan kita lihat dividend yield di tahun yang lalu ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan harga saat ini, dividend yieldnya di angka 6,63%-an. Nah, kalau misalkan lebih jelas lagi sesuai dengan harga Kumdet ya, teman-teman bisa lihat di investing.com. Imbal hasil dividen tahun lalu ya adalah 4,32%. Ini berdasarkan harga Kumdet. Kalau misalkan di sekuritas, ini berdasarkan harga saat ini ya, karena kita melihat juga harga saat ini GGRM sudah turun. Oke guys, untuk GGRM ya, ini kan kalau misal kita lihat ya dari tahun 2005 seperti seakan-akan tidak pernah absen bagi dividen. Padahal ya GGRM ini sempat absen tidak bagi dividen, yaitu pada tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19. Ya, untuk tutup buku tahun 2019, GGRM tidak bagi dividen dan 2021 baru kembali bagi dividen. Nah, jadi teman-teman, ketika melihat sebuah perusahaan ini ternyata pernah absen bagi dividen, maka ada kemungkinan ya, walaupun itu kecil ya, walaupun itu sedikit kemungkinannya, ada kemungkinan bahwa saham tersebut juga bisa jadi absen lagi, ya tidak bagi lagi dividennya. Yang pertama ya, jika memang kondisi perusahaannya sedang tertekan ya, teman-teman juga bisa lihat pada kuartal 1 lalu, maka sebenarnya tidak bijak untuk menghold saham GGRM kalau misalkan teman-teman baru masuk di pas rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 gitu guys ya. Ibaratnya lebih baik kita cut loss sedikit daripada kita rugi banyak ya. Kalau misal teman-teman sudah melihat oh ini kuartal satunya nih turun dalam nih ya, menurun drastis lah, IPS-nya pun pasti turun gitu ya. Dan kalau misalkan IPS-nya juga turun ya guys ya, full year 2024, maka di tahun 2025 pun teman-teman dividennya tidak akan sebesar di tahun ini. Ya misalkan tahun ini bagi dividen berapa ya? Misalkan sama lah ya, 1.200 misalkan ya. Misalkan dividennya 1.200. Nah, maka di tahun depannya kemungkinan bagi dividen itu tidak akan 1.200 ya, paling di angka ratusan ya per lembar saham seperti itu. Jadi kalau misalkan lihat kuartal satunya jelek gitu ya, ya udah teman-teman lebih baik lepas lah ya, sebenarnya seperti itu. Lebih baik kita cut loss sedikit 5% ya, 7%, 10% daripada kita rugi 20%, 30% gitu guys ya. Ibaratnya seperti itu. Tapi tetap ya teman-teman silahkan analisa lagi, karena disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, sesuaikan lagi dengan style investasinya masing-masing. Oke guys, kita sudah bahas ya historis dividen dari GGRM yang ternyata juga sempat absen tidak bagi dividen. Lalu untuk gudang garam ya guys ya, memang harga sahamnya per hari ini cukup tertekan 2,43% dan berpotensi akan turun lagi. Ya di sini kita melihat ada support di 17.900-an ya, 17.900-an, dan teman-teman juga bisa lihat sempat menyentuh 17.900 tapi naik lagi. Dan hari ini tertekan lagi. Apakah GGRM bisa naik atau tidak? Nah, kalau misalkan saya sih melihat bahwa GGRM berpotensi tembus dan turun lebih dalam lagi ke level yang lebih rendah. Jadi hati-hati ya guys ya dengan saham-saham yang ternyata tidak bagi dividen seperti itu. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kita sudah mengupdate ya saham INDF yang akan bagi dividen dengan indikasi dividen yield sekitar 4,4% dan juga saham GGRM yang ternyata no dividen di tahun 2024 ini atau tidak bagi dividen. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.